Yang harus dilakukan pertama kali saat ingin belajar menyalakan kawat las. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, di era yang serba modern ini kita sangat dimudahkan dengan mudahnya mencari informasi dan berbagi juga informasi. Di kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman saya terkait tentang pengelasan. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali saat ingin belajar menyalakan kawat las. Jadi mungkin saya dan mungkin sampean semua mengalami rasa gugup saat pertama kali ingin menyalakan atau belajar mengelas. Entah itu gugup karena takut terkena panas dari percikan api atau tersengat arus listrik atau mungkin gugup yang lain. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana cara atau memotivasi kita agar kita tidak mengalami atau gugup saat belajar mengelas. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita belajar membuat las titik atau las cantum atau istilahnya tag wheel. Oke, berikut akan saya sampaikan langkah-langkahnya. Di sini saya sudah menyiapkan mesin las DC Inventor MMA Welder. Pertama-tama kita nyalakan dulu mesin las dan pastikan posisi ampere di 0 atau paling rendah. Untuk praktek mengelas jangan lupa siapkan APD, alat pelindung diri, minimal sarung tangan, kaplas bisa yang seperti ini, autodak atau yang konvensional seperti ini. Silahkan yang lebih cocok yang mana. Saat ini saya akan menggunakan yang ini, autodak. Sebelum kita melakukan pengelasan, ya, pertama yang harus kita perhatikan adalah kita menyentuhkan ujung elektroda ini ke benda kerja. Jadi kita sentuhkan dulu elektroda ini ke benda kerja pertama. Setelah menyentuh dan mengeluarkan percikan bunga api, kita angkat elektroda sekitar 1 mili sampai 3 mm dari benda kerja. Jadi saya ulangi lagi, kita sentuhkan dulu elektroda ke benda kerja. Setelah mengeluarkan percikan bunga api, kita angkat sekitar 1 mm sampai 3 mm dari benda kerja. Kenapa demikian? Karena jika di bawah 1 mili, maka elektroda ini akan menempel di benda kerja. Jadi jika di bawah 1 mili, elektroda ini akan menempel di benda kerja. Tapi jika terlalu jauh, maka elektroda ini akan mati. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh bagaimana menyalakan kawat las ini dengan jarak di bawah 1 mm dari benda kerja. Pertama yang harus kita lakukan adalah menggoreskan benda ke elektroda ini ke benda kerja. Dan ini saya akan mencoba dengan jarak antara elektroda ke benda kerja di bawah 1 mili. Ya. Jadi saya ulangi, pertama kita goreskan, lalu kita angkat. Nah, ini jika elektroda tidak kita angkat, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan menempel. Jadi jika jarak antara elektroda dengan benda kerja di bawah 1 mili, hasilnya akan seperti ini.
Jadi berikutnya saya akan memberi contoh jika elektroda lebih dari 3 mili, apa yang terjadi? Dia akan mati. Ya, jadi saya akan seperti ini. Jadi yang betul bagaimana? Pastikan ujung elektroda ini dengan benda kerja sekitar 1 mili sampai 3 mili. Oke, kita cek. Oke, cukup. Jadi ini hasil yang kita dapat jika kita menjaga jarak antara ujung elektroda dengan benda kerja. Kita cek hasilnya. Oke, bisa didekatkan. Berikut hasil yang kita dapat jika kita menjaga jarak, yaitu antara 1 mili sampai dengan 3 mili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini, untuk yang ini jika jarak kita kurang dari 1 mili, jadi ujung elektroda akan menempel pada benda kerja. Untuk yang ini adalah jika jarak elektroda terlalu jauh dengan benda kerja, jadi hasilnya akan seperti ini. Kesimpulannya adalah untuk membuat las titik kita harus menjaga. Jadi kita harus menjaga ujung elektroda, jarak antara ujung elektroda ini dengan benda kerja, yaitu kisaran 1 mili sampai 3 mili, tidak menempel dan juga tidak terlalu jauh. Jadi saya ulangi lagi, tugas kita adalah menjaga jarak antara ujung elektroda ini dengan benda kerja. Saya harap video yang simpel ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silahkan meluangkan waktu untuk mengisi kolom komentar di bawah ini, baik itu pertanyaan, kritik maupun saran, karena saya yakin apa yang sampean semua sampaikan akan membuat saya lebih baik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.